wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Taman Paseban, senang sekali kamu bisa hadir kembali ke hadapan Anda. Hari ini saya agak segeran ya, biasa saya lihat Pur, hari ini saya lihat Mas Setiawan Tiada Tara. Terima kasih. Matur nuwun sangat nih, sudah di sini. reunian kita jarang ketemu baru kali ini loh. Kok ngomongin soal reunian kayaknya saya sama ya, seumur. Padahal beda jauh. Reunian itu kan ada tahapnya ya. Reunian SMA kemarin, saya 20 tahun nggak ketemu. Pertanyaannya sama. Apa? Anakmu piro? 20 tahun nggak ketemu. 30 tahun nggak ketemu. Putumu piro? 40 tahun nggak ketemu. Koncone ade sik mati sapa? 50 tahun nggak ketemu. Kowe sapa? Wis lali kabeh 50 tahun kok reunian. Udah pada tekenan semua ya. Bener. Oke, baik. Nah, hari ini kalau kita berbicara mengenai kalau kita lupa dan segala macam, hari ini kita nggak akan bikin Anda lupa karena kita akan mengingatkan Anda bahwa sekarang ini teknologi semakin canggih dan ini akan kita bahas hari ini terkait dengan kebudayaan. Jadi sekarang Mas Tiawan, kalau misalnya mau jalan kemana, mau cari restoran, mau cari tempat wisata, tinggal pegang handphone aja nih. Tinggal di-scan ya? Di-scan aja. Oh, di sini ada, di sini ada gitu. Dan ini scan ini ternyata kerjasama sama sebuah kali. Kok sebuah kali? QR code. Oh, bacanya QR code. Iya, yang kali code. Ya, itu kan code. Iya. Itu kan memang semua kayak gitu loh. Iya. Teknologi luar negeri pun itu berasal dari Indonesia. Betul, dan khususnya Yogyakarta. Luar biasa. Nah, tema kita adalah QR code. Aja code loh ya. QR code di pemakaman Raja Imogiri. Kenapa yang kita angkat makam Raja Imogiri? Nah, ini nanti ada sejarahnya nih. Sabar aja. Untuk Anda yang ingin bergabung dengan kami nanti bisa di 5800800. Kita nanti ngobrol banyak terkait dengan tema kita hari ini. Dan sebelumnya kita akan panggil dua narasumber yang siap berbincang dengan kita hari ini ya. Karena kalau kita yang ngomongin soal itu kayaknya mereka nggak sopo sih. Iya, gitu. siapa lo? Nggak paham kok. Nggak ngerti. Harus yang kompeten. Betul. Kita panggilkan saja langsung, beliau adalah Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul, Bapak Nugroho Eko Setianto SOS MM. Oke, tepuk tangan luar biasa untuk Pak Nuk. Ya, oke. Assalamualaikum. Ada Pak Nugroho di sini, Kepala Dinas Kebudayaan. Apa kabar Pak Nuk? Baik. Gimana Mbak Fira, sehat? Sehat. Mas Setiawan juga sehat. Kalau saya jasmani rohani, kalau beliau saya enggak tahu rohaninya Pak. Saya selalu meningkatkan imun dan iman ini. Alhamdulillah. Ya biar sehat, amin gitu ya. Lahir batin. Lahir batin. Baik Pak Nuk, nanti kita ngobrol banyak terkait dengan ini. Monggo. Silakan. Monggo. Iya, masih ada satu lagi. Siapa lagi? Yuk, kita akan langsung panggilkan saja. Beliau adalah Sekretaris Dinas Kominfo Kabupaten Bantul, Ibu Dian Mutiara Sri Rahmawati SHMM. Oke. Asik. Sip. Apa kabar Ibu Dian? Baik. Iya. Salam sehat. Salam sehat Ibu Dian. Baik. Nah, ini Bu Dian ini yang kalau misalnya Mas Tiawan pengen tahu caranya download gimana aplikasinya, cara makainya gimana, nanti nanya sama Bu Dian. Langsung sama Bu Dian ya? Iya, oke. Monggo Bu Dian. Monggo Bu Dian, kamu silahkan. Siap. Sip, nanti akan kita obrolin lebih banyak lagi Mas Tiawan. Benar sekali. Cuman pemirsa harus lihat dulu sedikit yang akan kita tayangkan. Setelah itu kita akan kembali lagi tentunya dalam Taman Paseban. Teknologi saat ini berkembang sangat cepat sehingga manusia dimudahkan dengan perkembangan teknologi tersebut. Kabupaten Bantul memiliki keindahan alam serta berbagai tempat wisata yang menarik bagi wisatawan lokal maupun asing. Salah satu objek wisata yang menarik adalah Imogiri sebagai tempat pemakaman Raja-Raja Yogyakarta dan Surakarta. Namun sayangnya, informasi tentang makam Imogiri belum terinformasikan secara lengkap baik mengenai kebudayaan, sejarah, dan pariwisata kompleks makam Imogiri dengan berbagai potensi wisata yang ada. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Bantul dengan memanfaatkan teknologi dibuatlah aplikasi yang dapat menyajikan informasi secara lengkap, interaktif, dan mudah diakses, yaitu QR Code sekaligus sebagai penanda keistimewaan makam Imogiri. Salah satu tujuannya adalah mempermudah pengunjung mendapatkan informasi yang lengkap, interaktif, dan mudah diakses mengenai kebudayaan, sejarah, dan pariwisata di kompleks makam Imogiri.
Aplikasi penanda keistimewaan makam Imogiri merupakan aplikasi pembaca QR Code yang berisi informasi mengenai kebudayaan, sejarah, dan pariwisata kompleks makam Imogiri, baik dalam bentuk teks, foto, video, maupun audio, dan yang pertama di Kabupaten Bantul. Aplikasi ini juga dapat membantu perhitungan jumlah wisatawan yang datang di lokasi wisata kompleks makam Imogiri dan untuk pengenalan tempat-tempat wisata di Kabupaten Bantul yang dapat diakses melalui smartphone. Di kompleks makam Imogiri juga dipasang beberapa CCTV sebagai pelengkap QR Code serta memudahkan pemantauan. QR Code juga difungsikan untuk memantau pergerakan wisatawan demi mencegah penyebaran virus corona di era new normal atau normal baru. Setiap wisatawan diminta memindai QR Code melalui kamera telepon genggamnya lalu memasukkan data diri berupa nama dan nomor telepon yang bisa dihubungi. Dengan QR Code, potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Bantul diharapkan dapat mengundang wisatawan dari dalam dan luar negeri untuk mengunjungi berbagai objek wisata. Selama ini, pemerintah Kabupaten Bantul hanya mengidentifikasi pengunjung secara manual dan terkadang menemui kesulitan dalam menghitung wisatawan yang berkunjung di tempat-tempat wisata. Selain digunakan untuk membantu upaya melacak jika terjadi kasus baru, QR Code tersebut akan dikembangkan sebagai alat promosi bisnis dari seluruh pelaku wisata di Kabupaten Bantul. Diharapkan pula seluruh pelaku wisata untuk memiliki protokol kesehatan yang tegas sebagai upaya mencegah penularan virus corona. Melalui aplikasi penanda keistimewaan makam Imogiri ini dapat meningkatkan aksesabilitas informasi serta menunjukkan salah satu kemajuan teknologi bidang kebudayaan, sejarah, dan pariwisata kompleks makam Imogiri. Baik, itu tadi sekilas terkait dengan tema kita yaitu QR Code di pemakaman Raja Imogiri. Benar banget. Seru ya kalau misalnya kita ke Seru. sana bawa handphone terus habis itu ini apa tuh, ini meja apa tuh, terus di seperti itu ya. keren ya. Iya. Itulah istimewanya DIY. Nah, kita kan mau ke Pak Nugroho dulu nih. Keistimewaan DIY. Salah satunya tadi yang dibahas. Iya. Cuman keistimewaan dalam hal ini nih apa sih? Jadi Dinas Kebudayaan kolaborasi dengan Kominfo. Akhirnya membuat jadi seperti itu. Ini harapannya besok tempat wisata dibikin kayak gitu ya. Iya. Tapi saya pengen tanya dulu keistimewaan DIY itu sebenarnya mencakup apa saja? Nah, Termasuk baik. budaya kah? Baik, terima kasih Mbak Fira, Setiawan. Mas Setiawan. Iya. Untuk keistimewaan DIY, sebagaimana termaktub di dalam Undang-Undang Keistimewaan DIY, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, bahwa keistimewaan itu menyangkut paling tidak 5 hal. Yang pertama adalah tentang tata cara pengangkatan kepala daerah, gubernur, wakil gubernur. Kemudian juga tentang urusan tata ruang, urusan pertanahan, urusan kelembagaan, dan urusan kebudayaan. Nah, urusan kebudayaan itu di provinsi maupun di kabupaten kota ini dikoordinatori oleh Dinas Kebudayaan atau yang sekarang dikenal dengan Kundo Kabudayaan, baik di tingkat DIY maupun di tingkat kabupaten kota. Gitu ya. Dan salah satu urusan kebudayaan itu sebetulnya kalau kita melihat pada objek-objek kebudayaan yang ada di daerah istimewa Yogyakarta itu tidak hanya kesenian, karena biasanya orang kan kalau mengatakan atau berbicara tentang kebudayaan itu banyak yang disinggung adalah tampilan-tampilan kesenian. Tarian, jadilan, ketoprak, gejok lesung, dan sebagainya gitu ya. Padahal tidak seperti itu. Itu benar, tetapi itu adalah sebagian kecil daripada objek kebudayaan yang kita garap, gitu ya. Karena yang kita garap objek kebudayaan itu diantaranya adalah adat tradisi itu masuk, kemudian bahasa, kemudian pengetahuan tradisional, pengobatan tradisional, kuliner, kerajinan, nah itu masuk diantaranya itu. Sehingga untuk urusan kebudayaan itu sangat luas karena memang kebudayaan itu kan menyangkut cipta rasa karsa dan hasil karya seluruh manusia. Jadi itu pengertiannya sangat luas sekali gitu ya. Dan pada saat ini, alhamdulillah kita di daerah istimewa Yogyakarta termasuk di Kabupaten Bantul itu untuk mengelola kebudayaan ini kita diberikan dana keistimewaan dari Provinsi DIY. Dana keistimewaan itu diantaranya adalah untuk menggarap, untuk mengerjakan apa yang menjadi materi kita pada hari ini. Gitu ya.
itu adalah salah satu kegiatan yang namanya adalah pembangunan kultural berbasis digital. Nah, itu diantaranya itu dikerjakan oleh Kominfo. Basis digitalnya ya? Iya, basis digitalnya di Kominfo. Kemudian untuk kontennya bisa nanti berkoordinasi dengan kita. Dinas kan Kebudayaan. begitu, ya, dengan Dinas Kebudayaan ataupun dengan dinas yang lainnya. Oke, jadi ini Iya. pengembangan ini semua pakai dana IS nih? Iya, dana IS, betul. Yes, itu keistimewaannya Iya. ya. Nah, ini saya pengen tanya, di sana begitu kita ke tempat apa itu istilahnya penanda keistimewaan ya. Yang dipilih adalah makam Raja Imogiri gitu ya. Nah, saya pengen ngerti ini awal mulanya seperti apa? Akhirnya jadi tercetus, yuk kita dibikinin seperti ini gitu. Ya, terinspirasi kita kan sekarang zaman digital ya. Jadi bagaimana memberikan informasi kepada masyarakat untuk melihat atau membaca sejarah di masa lalu. Jadi kita mempunyai ide pada saat itu memang Ibu Kepala Dinas sedang jalan-jalan, kok ada sesuatu yang kalau di sana itu kan ada semacam tab, dia berisi informasi-informasi tentang informasi wisata. Kemudian kita karena sesuai ketugasan kami di informatika, bagaimana memberikan literasi kepada masyarakat untuk mempermudah masyarakat memperoleh informasi. Kadang-kadang kita jalan-jalan ke suatu objek wisata atau objek wisata budaya, kita hanya datang, foto dan pergi, tanpa tahu sejarahnya ini apa atau ini apa atau lah. Ini kita berusaha untuk dari yang diinformasikan Pak Kepala Dinas Kebudayaan, kita mencoba untuk membuatkan atau tertulis di dalam QR Code itu penanda keistimewaan informasi-informasi sejarah yang ada di sana. Di sana ada beberapa, barangkali Mbak Vira atau Mas Tiawan sudah download. Itu kan ada macam-macam ya, ada kulinernya, ada wisatanya, kemudian sejarah dari raja-raja Surakarta maupun dari Yogyakarta, bahkan Sultan Agung pun ada. Berarti itu memang diciptakan ini bagaimana ketika mereka itu ke Jogja sudah ada informasi pengetahuan dua. Jadi nggak langsung asal-asal piknik, tapi sudah tahu tujuannya untuk apa. Di sana pun ketika ada penanda di samping kita download, di sana juga ada QR code-nya. Nanti di scan keluar informasi-informasi itu. Contohnya misalnya kayak apa? Gapura misalnya? Iya, kan itu ada ini kan dipasang di 3 tempat ya. Di pertama pintu mau masuk di dekat parkir itu ada tugu. Nanti kita scan, HP kita scan, itu udah muncul informasi-informasi awal. Kemudian nanti agak naik di pintu gerbang dekat masjid, nanti ada lagi dan di atas ada lagi. Oke, baik. Ya, jadi bisa nih nanti diaplikasikan nih, gampang banget aplikasinya. Jadi kita harus download dulu ya di Play Store. Android, namanya apa? Nama aplikasi? Makam Imogiri. Makam Imogiri. Oke, cukup Makam Imogiri kemudian di-download. Setelah itu dibuka nih, ada nih sejarahnya. Sejarahnya bisa jadi pemandu wisata nih. Salah satunya sinergi dengan pemandu wisata itu. Kadang-kadang kan jumlahnya terbatas. Dan di suatu waktu kan banyak yang ziarah ke sana. Itu membantu para penziarah untuk mengetahui sejarah-sejarah yang ada di sana. Oke, Pak Nu gimana Pak Nu dengan adanya yang seperti ini? Keren banget nih, beneran. Iya, ini kami sangat mendukung, makanya di tahun ini kita coba, kemarin kita kolaborasi dengan Kominfo, itu bagaimana untuk bisa mengerjakan itu dengan dana IS, kan gitu. Karena ini dilalah itu apa? Dumadanya. Wah, lebih parah. Kebetulan ya? Iya, kebetulan itu program ini yang dari dana IS ini kan juga sejalan dengan program yang dari Kabupaten Bantul. Sejak 2017 kan Kabupaten Bantul sudah menetapkan sebagai Kabupaten Smart City. Itu kan, Smart City adalah pengelolaan kabupaten, pengelolaan kota dengan berbasis digital untuk meningkatkan kesejahteraan ataupun kualitas hidup masyarakat kan gitu. Nah, ini adalah salah satunya seperti itu. Jadi dengan adanya QR Code ini, itu anak-anak muda terutama, ini melihat budaya itu dengan sangat menurut pikiran mereka. Jadi kekinian lah ya. Dengan kekinian zaman gitu ya. Milenial, kalau dulu kan kolonial ya. Dulu baca-baca, sekarang buka HP sudah bisa. Jangan menyebutkan zamanmu dong Mas ya. Dan ini bertahap ya. Ini baru tahun pertama kita bekerja sama dengan Kominfo untuk melaksanakan hal ini. Dan tahun-tahun ke depan kami juga berharap untuk tempat-tempat yang lain, khususnya yang ada tentang wisata sejarah ataupun juga tempat-tempat wisata yang lain juga cagar budaya khususnya
itu nanti juga mungkin bisa dilakukan program semacam itu. Oke, tapi jangan dibocorin dulu, kita mau break dulu Nah, nih ya. benar. Kita nanti biar penasaran, Biar nanti kita bahas di sesi selanjutnya. Ya, jadi pastikan tetap bersama kami akan kembali sesaat lagi dalam Taman Paseban. Oke, baik. Wah, belum ya? Aduh, gimana? Masih berkunjung ke wisata Imogiri nih kayaknya lagi sibuk. Pada download. Lagi pada download jadi lupa deh. Tapi nggak apa-apa. Kita ingetin lagi kalau misalnya teman-teman ini mau download, Nama silakan. aplikasinya? Eh, Makam Imogiri. Makam Imogiri. Nah, di situ kalau ini yang saya buka ya, di situ ada peristiwa budaya ada. Di situ fasilitasnya ngapain aja ada. Terus raja-raja yang dimakamkan ada, sejarahnya ada. Pakaian ketika ziarah juga ada. Oke, jadi karena kalau naik ke sana tuh harus pakai baju adat dan Menyesuaikan. segala Kejawen, macam. ya. Ada ya di situ ya. Iya. Kayak luar biasa tuh. Iya. Pembangunan ekosistem kultural DIY berbasis digital dan ini Yes. baru dimulai dari Makam Imogiri. Iya. Iya, Oke. Berat ya tulisannya tuh pembangunan ekosistem kultural DIY berbasis. panjang. Iya. Simpelnya gimana sih, Budian kalau Iya. menjelaskan ke masyarakat terkait dengan ini? Iya, intinya bagaimana menumbuhkan literasi kepada masyarakat akan nilai sejarah dikemas dalam suatu teknologi digital. Karena kita kan zaman digital ya, seperti tadi disampaikan Pak Nuk, terkait dengan Bantul bagian dari 100 kabupaten kota smart city. Itu bagaimana kita menumbuhkan kota yang cerdas, kota yang bisa melayani masyarakat dengan memanfaatkan teknologi. Seperti itu. Oke, dan sekali lagi untuk menggarap teman-teman yang milenial itu Iya. ya. Siap. Nah, supaya tahu seperti apa sih zaman kolonial waktu itu. Kan gitu ya kan? Benar. Kalau nggak ada zaman kolonial nggak ada anak milenial. Nggak ada milenial. Kita akan segera kembali saat lagi. Beneran ya kalau yang ini ya. Tetap bersama kami dalam Taman Paseban.